Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Karena alhamdulillah ini di pertemuan keempat kita masuk di pembahasan inti daripada sorof. Itu bab pertama. Ingat di sorof ini hanya ada 3 bab. Bab 1 semua tentang fiil. Bab 2 semua tentang isim. Bab 3 adalah praktek dari bab 1 dan bab 2. Jadi ini bab 1 dan bab 2 isinya koedah. Tidak ada tasrif. Karena memang fokus di buku ini bukan tasrif. Tapi koedah dalam setiap kata yang ada tasrifnya. Koedah dari setiap kata yang ada tasrifnya. Jadi bab 1 semua terkait dengan fiil. Maksudnya pembahasan dasarnya. Bab 2 tentang isim yang ada tasrifnya. Yang ada tasrifnya. Yang ada pecahannya. Kemudian bab 3 praktek dari bab 1 dan bab 2. Yaitu disitulah baru ada bentuk tasrif. Ada bentuk apa? Tasrif. Paham kan? Jadi ini kita fokus. Bab 1, bab 2. Kalau antum paham bab 1, bab 2, maka bab 3 itu mudah. Tinggal praktek. Kan namanya praktek itu kan, kadang kita mengingat bab 1, itu kan sudah lama diambil. Ya, atau mengingat bab 2, karena sudah lama diambil, kadang hilang. Kadang hilang. Jadi itu di buku ini. Jadi 3 bab saja. 3 bab saja. Sekarang, alhamdulillah di pertemuan keempat ini, kita masuk di bab 1. Bab 1 tentang fi'il. Fi'il. Apa itu fi'il? Alhamdulillah. Ini tentunya mudah karena berserikat pembahasannya antara nahwu dan sorof. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Lampau, sekarang, atau akan datang. Paham fi'il kan? Iya. Sekarang pembagian-pembagian dan jenis-jenis fi'il. Pembagian di nahwu itu cuma sedikit. Di sorof banyak karena dia dipandang dari seluruh sudutnya. Dari lafaz, dari makna, dari bentuk bangunannya, tambahan pengurangan. Kalau di nahwu hanya dilihat dari sisi terakhir saja. Jadi di sana pembagiannya sedikit. Di sorof yang rinci kalau mau pembahasan fi'il. Dari segala sisi, coba antum perhatikan pertama. Fi'il ditinjau dari sisi penunjukan makna dan waktunya. Ini dilihat dari sisi apa? Makna dan apa? Waktunya. Maka terbagi 3. Ada 3. Kalau dilihat dari makna dan waktunya, maka fi'il ada 3. Dan yang 3 ini, dilihat dari makna dan waktunya ini, inilah nanti yang dibahas di nahwu. Yang disinggung juga di nahwu. Yang ini. Pertama ada namanya fi'il madhi. Ada namanya fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kalau kita bilang ini fi'il madhi, apa maksudnya? Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian. Kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Jadi sebelum antum berbicara itu sudah terjadi. Berarti fi'il madhi ini maksudnya kata kerja lampau. Setiap terjemahkan telah. Jadi antum ngomong sekarang itu sudah terjadi sebelumnya. Misalnya Zaid sudah makan. Antum bilang pakainya pakai fi'il madhi. Akala Zaidun. Zaid telah minum. Berarti sebelum antum ngomong sudah terjadi. Syariba Zaidun. Itu diucapkan dengan bentuk fi'il madhi. Paham ini kan? Iya. Ciri-cirinya nanti ada. Kita akan tahu nanti. Insya Allah. Setelah kita mempelajari semua jenis fi'il madhi. Fi'ilnya. Jadi pertama fi'il madhi. Dia menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Diterjemahkan dengan kata telah. Diterjemahkan dengan kata apa? Telah. Setiap antum dapat fi'il madhi, tambahkan kata telah. Paham ini? Coba sempurna maknanya. Lihat kata ba. Contohnya kata ba, fataha, jalasa, dahaba. Semua artinya telah. Kalau kata ba menulis, tapi kan dia fi'il madhi, maka terjemahnya telah menulis.
Fataha membuka, tapi dia fi'il madhi. Maka terjemahannya jalasa, duduk, terjemahkan. Dhahaba, pergi. Itulah fi'il madhi. Dan ini asal dalam yang ditulis dalam kamus. Fi'il madhi itu yang pertama ditulis di kamus. Paham kan? Ini yang ditulis di kamus. Fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari yang nanti yang kedua, dan fi'il amr apalagi itu tidak ditulis di kamus. Fi'il amr. Fi'il amr tidak ditulis di kamus. Kenapa? Karena dia dibuat dengan koedah. Kita akan pelajari koedahnya, tenang saja. Insya Allah. Akan ada waktunya. Iya. Yang kedua adalah namanya fi'il mudhari. Ingat, hanya kenal nama saja dulu dan waktunya. Adapun cara buatnya akan datang. Akan kita bahas. Ini fokus. Namanya dan waktunya. Itu toh. Pertama fi'il madhi. Namanya fi'il madhi. Waktunya kapan? Lampau. Sekarang mudhari yang kedua. Apa artinya fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara, diterjemahkan sedang, karena saat berbicara itu terjadi. Atau setelah berbicara. Berarti diterjemahkan apa? Akan. Jadi dia bisa dua maknanya. Dan bisa dua penggunaannya. Bisa antum gunakan untuk yang terjadi sekarang. Dan bisa antum gunakan untuk yang terjadi setelah berbicara. Itu keunggulannya fi'il mudhari. Paham kan? Sedang antum pakai fi'il mudhari. Paham? Akan terjadi antum juga pakai fi'il mudhari. Keunggulannya. Kalau antum bertanya, gimana kalau ada langsung dalam Al-Quran? Atau dalam hadis? Atau dalam kitab gundul? Apakah kita terjemahkan sedang atau akan? Kalau itu lihat konteks. Susunan kalimat. Kan dari si pembicara, kita tahu. Ini dia mau sekarang artinya atau dia apa? Akan datang. Lihat kejadiannya yang dihadapi di lapangan. Yang jelas, kalau namanya fi'il mudhari, itu bisa dua waktu. Bisa sekarang, sedang, atau bisa akan setelah antum berbicara. Paham kan? Itu fi'il mudhari. Contoh lihat, contoh. Yaktubu, itu tadi menulis. Tapi karena dia fi'il mudhari, jadinya apa? Sedang atau akan menulis. Yaftahu, membuka. Terjemahkan lengkap. Yajlisu, duduk. Yadhabu, pergi. Dipahami ini? Setiap dapat fi'il mudhari, begitu. Yang jelas tambahkan saja dulu. Sedang atau akan. Setelahnya itu artinya lihat kamus. Paham gak ini? Misalnya antum dapat kata gini. Yagsilu. Oh, sedang atau akan ini. Tinggal dicari di kamus fi'il madinya. Gosala. Ternyata ditulis di kamus gosala. Kan bukan yagsilu ditulis di kamus. Yang ditulis itu fi'il madinya. Fi'il madinya. Makanya saya pernah singgung di cara menimbang. Perhatikan dulu mana fa'nya. Jadi misalnya, yagsilu. Fa'nya apa? Huruf apa? Fa kalimatnya. Yagsilu berarti go, goin. Dilihat di kamus go, bukan ya. Lihat di kamus huruf goinnya, bukan apa? Iya. Di kamus tertulis gosala. Di situ dia terjemahkan mencuci. Paham gak ini? Berarti yagsilu, apa terjemahannya? Begitu. Antum harus pahami seperti itu. Paham kan? Contoh lain misalnya, antum dapat kata ya, di dalam bahasa Arab, ya, yaghfiru. Ini inti dasarnya antum terjemahkan dulu. Oh, sedang atau akan. Sedang atau apa? Atau akan. Setelah itu, sedang atau akan apa? Ya lihat kamus. Kalau antum tidak tahu artinya. Oh, ternyata di kamus, ini lihat dulu. Cari dulu. Sebelum lihat kamus, tentukan dulu mana fa'nya. Karena yang mau kita buka di kamus fa'nya. Karena kalau antum cari di selain fa'nya, tidak dapat. Sekarang, mana fa'nya ini? Goin. Paham kan? Karena kenapa kita pastikan? Karena ini huruf ya, itu untuk menunjukkan dia fi'il mudhari. Itu tambahan. Fi'il madhi kalau ditambah ini, jadi fi'il mudhari. Kita akan jelaskan nanti saat pembahasan cara membuat fi'il mudhari. Paham ini?
Ini fi'il mudhari dari fi'il madhi. Aslinya. Supaya jadi fi'il mudhari, tambahkan ya atau 3 huruf lain lagi nanti. Kita akan dapat nanti. Artinya ini ya hanya tambahan supaya dia jadi fi'il mudhari. Berarti kalau mau antum lihat kamus, kembalikan dulu ke aslinya. Hapus ya, baru ditahu fa-nya. Berarti hapus ya, fa-nya mana? Goin. Berarti lihat huruf goin. Dia goin tertulis gofaro. Gofaro artinya mengampuni. Mengampuni. Sekarang yaghfiru, apa terjemahannya? Sedang atau akan mengampuni. Sama antum dapat kata misalnya ya'kulu. Paham gak ini? Ya'kulu. Lihat di kamu di huruf apa itu? Di huruf apa? Hah? Di huruf hamzah. Ditulis, berarti di kamus akan ditulis begini. Akala. Iya kan? Akala dia terjemahkan makan. Kan dia terjemahkan hanya dasar saja. Nanti antum mainkan sedang atau akan atau telah itu di koedah. Sekarang, di situ artinya makan. Berarti yakulu, apa artinya? Sedang atau akan makan. Mudah sekali. Kalau jadi fi'il mudhari jadi 2 artinya. Sedang atau akan. Itu tambahan maknanya. Jelas kan? Ini namanya dilihat dari maknanya. Yang ketiga ada namanya fi'il amr. Ada namanya fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Fi'il amr itu kata kerja apa? Perintah. Artinya dia memerintahkan. Iya. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Dan dia inginkan, dia perintahkan. Atau terus-menerus terjadinya setelah waktu berbicara. Jadi setelah dia ngomong, itu dia inginkan terjadinya. Atau terus terjadinya. Dia inginkan kalau belum terjadi. Misalnya antum sedang duduk. Ana bilang kum, berdirilah. Berarti ana inginkan antum apa? Berdiri. Atau terus-menerus terjadinya. Bisa juga. Misal antum sudah berdiri, tapi ana bilang kum. Antum sudah berdiri. Tapi antum bilang kum, berdirilah. Apa maksudnya? Teruslah berdiri. Jadi terjemahannya tergantung. Kalau belum terjadi, maka itu perintah untuk terjadi. Kalau sudah terjadi, sedang berlangsung, tapi dia perintah juga. Berarti apa? Teruslah. Paham gak ini? Ini untuk memahami fi'il amr. Paham kan? Sama dengan kita bilang, ada orang belum makan. Kita bilang kul. Apa artinya? Makanlah. Sekarang ada orang lagi makan, tapi saya bilang juga kul. Apa maksudnya? Hah? Terus makan. Tambah. Anda paham maknanya ini? Ya, ini supaya kita tidak bingung nanti terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, karena kadang orang bingung. Iya? Ada orang bingung. Sekarang ada Allah firman Allah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. Maksud ini bertentangan Al-Qur'an. Masa wahai orang-orang beriman, kan sudah beriman. Kok disuruh beriman? Apa maksudnya? Ini harus dipahami. Ini pelajaran dasar. Dia tidak pahami. Paham kan? Tapi tidak belajar bahasa Arab, jadi tidak paham. Fi'il amr itu 2. Kalau belum, maka disuruh. Kalau sedanglah dia terjadi, maka apa? Teruslah. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, teruslah beriman. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Apakah Nabi belum bertakwa? Ya, Nabi imamnya, pimpinannya orang yang bertakwa. Tapi kenapa diperintahkan? Teruslah bertakwa. Itu terjemahannya. Karena fi'il amr itu 2 maknanya. Yang jelas dia kata kerja perintah. Kalau belum terjadi berarti diinginkan terjadinya. Kalau sedang terjadi tapi dia perintahkan juga berarti apa? Diinginkan terus-menerus terjadinya. Anda paham ini? Jelas? Contoh uktub. Untuk sekarang ini, maknanya saja dulu. Jangan dulu tanya, apa saja bentuknya? Ada nanti cara buatnya. Kan ini tidak ada di kamus. Ini tidak ada di kamus. Uktub. Tadi terjemahannya menulis. Berarti di sini perintah. Tulislah. Iftah. Bukalah. Ijlis. Duduklah. Idhab. Pergilah. Paham ini? Jelas ini? Ini kata kerja perintah. Ini dilihat dari waktu dan bentuknya. Sekarang bentuk selanjutnya.
Lanjut. Baru sedikit. Iya. Fiil ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Iya. Fiil dilihat dari kebutuhannya kepada objek atau apa? Tidaknya. Karena fiil itu objek bagi orang yang belajar nahwu, dia tahulah kalau nahwu, yaitu maf'ulun bih. Tapi kita tidak istilahkan itu karena siapa tahu ini belum belajar nahwu. Maka kita istilahkan dengan bahasanya apa? Objek saja. Dilihat dari kebutuhannya kepada objek yang dikenai pekerjaan. Paham ini? Iya. Maka ada dua bentuknya. Dua saja. Namanya. Kalau butuh pada objek, apa namanya? Kalau tidak butuh, apa namanya? Ini perlu antum ketahui. Yang pertama ada namanya fi'il muta'addi. Ada namanya fi'il muta'addi. Kapan, apa artinya fi'il muta'addi? Dan kapan kita katakan ini fi'il muta'addi? Dan ini juga nanti, Masya Allah, terkait dengan orang yang bercakap. Kapan saya tambahkan objek dalam percakapan saya? Kapan tidak boleh saya tambah? Itu pakai kaidah. Tidak bisa sembarang orang tambahkan objek dalam kosakata atau dalam percakapan. Nah, ini dibentuk dalam bahasa Arab, kaidahnya. Pertama fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Lihat, fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada objek. Jadi setiap kita datangkan maka pasti ada objeknya dalam kalimat. Fi'il yang butuh pada apa? Objek. Misalnya gini. Antum katakan yakulu. Yakulu. Yakulu ini fi'il butuh pada objek. Kalau antum hanya bilang yakulu Muhammadun. Muhammad sedang makan. Itu belum sempurna. Karena dia butuh objek. Ini kan baru ada kata kerja sama pelaku dari pekerjaan. Belum ada objeknya. Paham kan? Belum ada objeknya. Langsung di sini misalnya lahman. Muhammad sedang makan daging. Itu baru sempurna. Dan ini adalah kata yang butuh pada apa? Objek. Paham gak ini? Sekarang lebih jauh lagi. Contoh dulu. Contoh dulu itu contoh pertama nanti. Contoh pertama, lihat contoh situ. Nanti ada ciri-cirinya. Iya. Doroba Yusufu kalban. Lihat, langsung 3. Doroba Yusufu kalban. Saya bilang lagi, Yusuf sing lagi. Ya iyalah, masa saya mau masukkan anaknya antum? Iya. Ini kan saya yang tulis. Otomatis nama anak saya yang masuk. Anda paham ini? Iya. Biasanya kalau di nahwu kan Zaid. Kalau di sini saya buat. Iya, saya masukkan Yusuf. Ya kan? Anda paham ini? Jadi jangan heran, kenapa nama Yusuf terus? Yusuf memukul, Yusuf minum, Yusuf membuka. Ya iya. Ini anak saya. Iya. Anaknya penulis. Kalau antum mau masuk namanya jadi anak penulis. Iya. Paham kan? Iya, sini lagi. Doroba Yusufu kalban. Lihat, Yusuf memukul anjing. Jadi perhatikan doroba. Fiilnya saja. Doroba itu fiil. Namanya fiil muta'addi. Karena dia butuh pada objek. Paham ini? Itu. Contoh kedua. Fataha Yusufu baban. Yusuf membuka pintu. Fataha. Itu fiil. Fiil apa? Muta'addi. Karena dia butuh pada apa? Objek. Paham gak ini? Kalau dilihat dari waktu, lain lagi namanya. Ini dilihat dari butuh atau tidaknya kepada objek. Maka kita katakan ini fiil muta'addi. Namanya. Gosala Yusufu tauban. Yusuf mencuci baju. Ini gosala. Fiil dia. Fiil. Dilihat dari butuh atau tidaknya kepada objek. Namanya dia fiil apa? Muta'addi. Paham gak ini? Fiil muta'addi. Harus paham namanya itu. Iya. Ciri-cirinya. Ini yang paling penting. Itu tadi itu hanya sekedar untuk mengetahui ini fiil muta'addi. Apa itu fiil muta'addi? Oh, butuh pada objek. Apa cirinya? Supaya kalau antum pakai dalam percakapan atau dapat di Al-Quran atau dapat di hadis, di kitab gundul, antum sudah tahu apa namanya dan apa cirinya. Pertama, bisa bersambung dengan domir ha. Kalau dalam Al-Quran dia bersambung dengan domir ha.
maka itu fi'il muta'addi tanpa diketahui maknanya. Antum bisa pahamin? Kalau bersambung dengan domir apa? Ha. Kalau bisa bersambung, maka fi'il muta'addi. Antum bisa pahami nih? Contoh, lihat contohnya. Al-babu fatahahu Yusufu. Lihat, fatahahu itu fokus kita. Fatahahu, fi'il apa? Muta'addi atau bukan? Dari mana antum tahu? Ada haknya. Jelas ini? Itu ciri-ciri itu. Al ini ciri secara lafaz. Maksudnya tanpa ditahu artinya, antum tahu. Bentuk langsung muta'addi. Karena bisa bersambung dengan ha. Al-kalbu dorobahu Yusuf sama. As-saubu gosalahu Yusuf sama. Paham gini? Semua ini fi'il muta'addi. Fataha doroba gosala. Karena bisa bersambung dengan domir apa? Ha. Alamat kedua ini secara makna. Antum harus perhatikan baik-baik. Ciri kedua dilakukan oleh salah satu anggota badan atau hati atau perasaan. Ingat. Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Misalnya pekerjaan itu. Kan ini kata kerja. Pekerjaan itu dilakukan oleh salah satu dari anggota badan kita. Salah satu saja. Dilakukan oleh tangan, dilakukan oleh mata, mulut, telinga, kaki. Salah satu saja. Maka dia fi'il muta'addi. Paham gak ini? Maka dia adalah fi'il apa? Muta'addi. Dipahami? Lihat contoh. Kataba. Menulis. Dilakukan oleh apa? Tangan. Iya kan? Berarti fi'il apa? Muta'addi. Jadi ini tidak perlu bersambung dengan ha. Cukup antum tahu saja. Dilakukan oleh apa ini pekerjaan? Paham kan? Doroba. Hah? Ya namanya memukul bisa dengan kaki. Iya kan? Tidak harus kan? Iya kan? Jelas ini. Yang penting salah satu anggota badan. Fataha membuka. Iya kan? Alima ini mengetahui, meyakini juga bisa terjemahannya yakin. Berarti kan perasaan hati. Iya. Alima itu bisa bermakna mengetahui, bisa bermakna apa? Ya, yakin. Berarti hati. Iya. Dako merasakan. Nah, Anda paham ini? Dia rasakan dengan lidahnya, saya merasakan makanan, namanya dako. Lamasa, banyak contohnya. Lamasa menyentuh, nadoro melihat. Anda paham ini? Sami'a mendengar. Paham ini? Jadi kapan dilakukan oleh salah satu anggota badan, maka dia fi'il apa? Fi'il apa? Muta'addi. Itu sudah menjadi ciri. Bisa antum ditanya tentang kata akala. Akala. Fi'il apa itu dilihat dari butuh atau tidaknya kepada objek? Hah? Muta'addi. Artinya kalau antum sudah tahu itu fi'il muta'addi, maka harus susunannya ada objeknya. Ada objek. Paham ini? Jadi itu fi'il muta'addi. Antum dapat lagi misalnya kata ya yang tidak ada di sini apa lagi? Kanasa, menyapu. Berarti fi'il apa? Muta'addi. Apalagi siapa yang punya contoh? Hah? Ja'a. Ja'a. Apa artinya ja'a? Datang. Itu dilakukan oleh salah satu atau semua? Semuanya. Tidak ada orang datang matanya saja. Berarti enggak. Iya kan? Iya kan? Enggak ada atau datang kakinya saja. Wah, lari antum. Anda paham kan? Iya, berarti ja'a bukan. Ja'a bukan fi'il muta'addi. Apalagi siapa yang bisa datangkan contoh? Hah? Apa? Ro'a, melihat. Betul. Ya kan? Melihat. Salah satu anggota badan. Apalagi? Hah? Sami'a, mendengar. Apalagi? Syariba, minum. Apalagi? Hah? Kola. Kola. Enggak. Enggak bisa. Hah? Apa? Isyrab. Sudah, syariba. Iya, itu kan pecahannya nih. Iya. Paham gak ini? Ya jelas, ini ciri-cirinya. Sekarang kita masuk jenis kedua. Ada namanya fi'il lazim. Lawannya ini.
Apa itu fi'il lazim? Namanya lawannya. Kalau tadi fi'il muta'addi butuh pada objek. Ini lawannya. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh pada objek. Contoh, dhahaba Yusufu. Yusuf telah pergi. Kok ada Yusufu? Yusuf telah duduk. Baro'a Yusuf. Yusuf telah sembuh. Paham gak ini? Ini semua fi'il apa? Lazim. Tidak butuh pada objek. Apa cirinya? Lah namanya lawan, berarti lawan tadi juga cirinya. Ciri fi'il lazim tidak bisa bersambung dengan domir ha dan dilakukan oleh seluruh badan. Contoh dhahaba. Dhahaba telah pergi. Lazim atau muta'addi? Kenapa? Dilakukan oleh seluruh badan. Iya kan? Kok ada duduk? Lazim atau muta'addi? Lazim. Kenapa? Lakukan oleh seluruh badan. Tapi kadang ada, pernah saya ditanya, kan kok ada pakai pantat? Iya kan? Ya memang hanya pantatmu yang duduk. Iya kan? Kalau orang duduk, hanya pantatnya. Hah? Semua turun kan? Itu masalahnya. Jadi dia bertanya, ikan pantatnya duduk. Salah satu, itu menurut pikirannya. Ya coba makin pantatnya turun. Yang lain jangan kasih turun. Bisa nggak? Itu masalahnya. Paham ini? Berarti dia lazim atau muta'addi? Lazim. Baru sama, koma. Sama, koma ini berdiri. Lawan dari duduk. Koma, berdiri. Orang berdiri pakai kaki saja. Kan begitu? Tapi apakah bisa kaki tok? Kan begitu kan? Iya. Kalau kakinya saja berdiri, dalam keadaan duduk dia kasih berdiri kakinya. Ya itu bukan berdiri namanya. Paham kan? Iya. Jelas ini. Jadi harus badannya juga berdiri. Ini menunjukkan apa? Semuanya. Sama dengan khoroja. Keluar. Lazim atau muta'addi? Hah? Lazim. Kenapa? Ya namanya keluar pasti apa? Seluruh badan. Jelas kan? Ini penting sekali dalam susunan kalimat. Mengetahui ini fi'il lazim, ini fi'il muta'addi. Penting dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab. Membuat kalimat dalam bahasa Arab. Karena dalam membuat kalimat itu ada namanya kalimat sempurna, ada kalimat tidak sempurna. Ketika antum tahu ini muta'addi, berarti tidak akan sempurna kalau tidak ada objeknya. Ini lazim, berarti cukup ada pelakunya saja. Cukup ada pelakunya saja. Jelas kan? Jelas ini? Selesai. Pembagian fi'il ditinjau dari lafadznya. Lanjut ini. Tambah? Betul? Cukup. Nah, kalau antum udah mau lanjut gini saja. Anak kasih dulu antum kesimpulan yang kita akan pelajari ini. Yang di sini. Ya, di papan. Supaya nanti mudah tinggal kita baca. Karena ini yang terpanjang di dalam pembahasan sorof yang ini. Pembagian fi'il ditinjau dari lafadznya. Pembagian fi'il ditinjau dari apa? Lafadz. Fi'il ditinjau dari lafadznya ada beberapa pembagian. Nanti alhamdulillah kita tinggal baca di pertemuan hari Senin. Iya, dilihat dari lafadznya, maka fi'il itu ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Yang pertama ada namanya fi'il, ya, 3 asli. 3 asli. Yang kedua ada namanya fi'il 4, ya, asli. 4 asli. Yang ketiga ada namanya fi'il, ya, 3 yang ditambah 1 huruf. 3 huruf asli maksudnya, tapi dia ditambah 1 huruf. Paham kan? Kemudian yang keempat ada namanya huruf 3 asli, tapi ditambah 2 huruf. Ya. Ada yang kelima ada namanya fi'il 3 asli ditambah 3 huruf yang tidak asli. Kemudian yang keberapa itu? Yang keenam ada fi'il, ya, 4 asli ditambah 1 huruf. Kemudian yang ketujuh ada namanya fi'il 4
asli ditambah 2 huruf. Ini 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7. Ini bentuk fiil secara lafaz yang kita akan pelajari. Ya, ini yang kita akan pelajari. Ini panjang. Ini akan makan beberapa kali pertemuan. Dan ini yang terpanjang dalam pembagian fiil. Dilihat dari lafaznya. 3 asli itu ada 6 bab. Kata yang 3 asli itu ada 6 bab. Paham kan? 6 bab. Kemudian 4 asli itu, ya, jadi 3 asli 6 bab. 4 asli 1 bab. 4 asli itu hanya 1 bab. 3 yang ditambah 1, 3 yang ditambah 1 itu ada 3 bab. Ini aneh tambahnya, 3 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Paham ini? Jangan bingung. Ini tambahannya beda ini. Maksudnya ada 3 huruf asli. Ditambah 1 huruf. Maka cuma ada 3 bab dalam bahasa Arab. Paham gini? Bingung ini tambah-tambahnya. Kayaknya saya lihat bingung. Kok 3 tambah 1 cuma 3? Biasanya di sekolah dari SD 3 tambah 1 berapa? 4. Ini 3 tambah 1? 3. Ini lain maksudnya. Karena ini ringkasan saja. Yang kita akan pelajari nanti. 3 yang ditambah 1 huruf. Maksudnya 3 aslinya. Kemudian ditambahkan 1 huruf. Maka cuma ada 3 bab. Jadi ini ada 6. Ini ada 1. Ini ada 3. Kemudian 3 yang ditambah 2. Itu ada 5 bab. Ini pas ini. 3 tambah 2. 5. Maksudnya 3 asli. Ditambah 2 huruf. Dia ada 5 bentuk. Ada 5 bentuk. 3 yang ditambah 3. 3 yang ditambah 3. Itu ada 4 bentuk. Ini juga aneh itu. 3 tambah 3 kan 6. Ini jadi 3 tambah 3. 4 saja. Iya. Kemudian 4. Karena tertinggi kan fiil 6. Jadi kalau dia aslinya 3 huruf. Berarti bisa ditambah sampai 3. Kan fiil tertinggi 6 huruf. Terbanyaknya. Tersedikit 3. Paham kan? 4 asli. Kalau ditambah 1 huruf. 4 asli ditambah 1 huruf. Dia juga cuma ada 1. 4 asli yang ditambah 1, 1. 4 tambah 1, 1. Iya. 4 asli yang ditambah 2 itu 2. Paham kan? Kalau kita jumlah 6. Dah. Kita tambah ini, tambah. Pertama 6. 3 asli 6. 4 asli 1. Berarti sudah berapa? 7. 3 tambah 1 10. Ih, 3. Baik. 3 tambah 1 kan 3. Jadinya 10. Tambah 5. 15. Tambah 4. Hah? 19. Tambah 1. 20. Tambah 2. Jadi yang kita akan pelajari 22 bentuk. Ini kenapa lama? Dia 22 bentuk fiil yang kita akan pelajari. Paham kan? Ini kita akan pelajari di fiil menurut lafadznya. Fiil menurut apa? Lafadznya. Jelas ini? Sudah paham? Paham ini? Paham ini? Adapun bentuk-bentuknya sekarang atau nanti? Nanti saja. Hah? Sekarang saja lagi. Betul. Jadi maksudnya ini kan sebagai bagannya saja. 3 yang ditambah 3 itu ada 3 asli cuma berapa? Ada 6 bentuk. Paham ini? Ditulis di papan juga. Yang 6 bentuk. Hah? Bisa? Iya, baiklah. Masih ada waktu kan? Oh, enggak boleh. Ya, 3 menit enggak cukup. Bisa semuanya. Tapi rata-rata Pak, biasanya kalau objek itu benda atau manusia atau hewan.
Kalau sifat biasanya dia masuk ke yang lain. Iya. Karena dia sesuatu yang berbentuk. Dipahami ini? Yang kita pelajari pertama saja dulu nanti. Yang kita ikat. Ini 3 asli, itu ada 6. 3 asli ini ada 6. Paham kan? Ada 6 bab. 6 ini, kalau dilihat dari fi'il madinya cuma ada 3. Kalau dilihat, kita pandang ini. Dari fi'il madinya ada 3 bentuk. Karena fi'il madi itu, semua huruf pertamanya di fathah. Huruf terakhirnya juga di fathah. Yang beda adalah huruf sebelum terakhir. Dia bisa di fathah, bisa di kasroh, bisa di dhammah. Maksudnya ada yang di fathah, ada yang di kasroh, ada yang di dhammah. Itu kan fi'il madi, lihat fi'il madinya. Dilihat dari fi'il mudhari'nya, maka ini yang bikin dia menjadi 6. Ya, kalau dia fa'ala, maka fi'il mudhari'nya bisa 3. Kalau dia fa'ila, maka fi'il mudhari'nya bisa 2. Kalau fa'ula, maka fi'il mudhari'nya cuma bisa 1. Semuanya berapa jadinya? 6. Itulah alasannya. Kenapa itu kalau 3 asli, 6 bab. Karena kalau dia fa'ala fi'il madinya, bisa fi'il mudhari'nya yaf'ulu, bisa yaf'alu, yaf'alu, bisa yaf'ilu. Ini kita akan pelajari nanti. Kalau dia fa'ila, maka bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu. Kalau dia fa'ula, maka cuma bisa yaf'ulu. Ini bentuk-bentuknya. Jadi semuanya ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah kenapa 6. Ini yang kita akan pelajari pertama. Kalau dia 3 asli, maka inilah bentuk-bentuknya fi'ilnya. Tidak ada yang lain. Kalau dia fi'il madinya fa'ala, maka kemungkinannya yaf'ulu, kemungkinannya juga yaf'alu, kemungkinannya juga yaf'ilu. Tapi kalau sudah masuk di yaf'ulu, tidak bisa yang lain. Kan ini kan penggolongannya. Kalau dia fa'ila, maka bisa fi'il mudhari'nya yaf'alu, bisa yaf'ilu. Tidak ada yaf'ulu. Jadi kalau antum dapat kata misalnya syariba. Syariba, dapat kata syariba. Syariba, berarti masuk di fa'ilah. Ini jangan pernah buat fi'il mudhari'nya misalnya gini. Kita mau buat fi'il mudhari'nya gini. Ya. Ini kan pasti ya. Ini pasti sukun. Huruf terakhirnya pasti dhammah. Ini rohnya nih. Jangan pernah di dhammah. Karena kalau dia fa'ila, maka tidak ada yaf'ulu. Dia cuma bisa tebakannya 2. Tebakannya 2. Cuman yaf'alu atau yaf'ilu. Cuman membuat kita bahagia nanti. Ini hanya ada 15 kata dalam bahasa Arab. Sudah diteliti. Hanya ada 15 kata. Artinya, sebenarnya bisa dipastikan. Kalau fa'ila pasti yaf'alu. Itu enaknya kalau belajar kaidah. Kita tidak tasrif. Jadi kalau antum dapat alima. Bukan ini enggak. Saya kasih tahu memang. Alima enggak ada dalam 15. Berarti fi'il mudhari'nya ya'lamu. Pasti begitu. Ada paham ini? Enggak ada dalam 15. Kan 15 nanti anak akan kasih. Selain itu berarti ini. Anda paham ini? Jelas kan? Jelas. Sama dengan ini nanti. Kapan yaf'alu? Yaf'alu kalau huruf tenggorokan. Lam sama atau ainnya. Ya kalau begitu tebakannya cuma pertama atau yang terakhir. Begitu. Kalau kata fa'ula. Ini tidak perlu ragu. Karena kalau bentuk madinya fa'ula. Pasti yaf'ulu. Tidak akan pernah yaf'alu atau yaf'ilu. Tidak akan pernah. Jadi antum enggak repo-repo lagi cari kamus. Masalahnya kan kadang kalau kita belajar tasrif, orang bilang kalau 3 huruf lihat kamus. Enggak. Enggak selamanya lihat kamus. Kalau fa'ula, enggak perlu lihat kamus. Kalau fa'ila, enggak perlu lihat kamus. Maksudnya terkait dengan bacaan gundulnya. Karena sudah harokat pasti. Sekarang antum dapat kata karuma. Karuma. Masuk di fa'ula. Fi'il mudhari'nya cuma yaf'ulu. Tidak ada. Tidak akan mungkin yang lain. Berarti harokatnya langsung diambil ini. Karuma, berarti apa? Yakrumu. Tidak ada yang lain. Yasuna. Yasunu. Kaburo. Hah? Apa? Yak kaburo, bukan kafuro.
Kaburo. Kabur. Kaburo. Yakburu. Itu kan harokat pasti namanya. Karena dia cuma punya satu bentuk fi'il mudhari. Ini kita akan pelajari semua kaidahnya. Ini 3 asli, yang 3 bab. 3 asli, yang 3 bab dari madinya. Cuma kalau dilihat dari mudharinya menjadi berapa? Menjadi berapa? 6 bab. Paham kan? Ini bentuk pertama. Adapun 4 asli, 4 asli mau? Oh, jangan. Ya, kalau saya mau, saya langsung. Biar sehari ini kita selesaikan. Nah, kalau kosakata itu kan lihat kamus. Dia kan kembali ke kamus kalau kosakata. Kalau ndak mau ke kamus, ya tinggal di Arab. Iya. Hah? Bermudah menghafal kosakata. Sebenarnya ada beberapa sebenarnya yang cuman yang saya praktekkan kalau saya pribadi. Kan kadang orang dia mau menghafal kosakata ya dia hafal kamus. Misalnya dia hafal kamus kosakata ya dalam bahasa Arab, dalam percakapan begitu. Kalau anak praktekkan enggak. Anak enggak perlu hafal kamus. Tapi setiap kitab yang kita pelajari, usahakan yang kita belum tahu itu kita soreti. Itu lebih diingat daripada yang dihafal. Karena hafalan itu pengkhianat. Kalau yang dihafal itu pengkhianat. Yang dihafal dengan sengaja. Kadang tidak muncul yang kita mau ucapkan. Nah, jadi cara cepatnya kalau saya, kitab apa saja yang kita baca, yang tidak ada artinya yang kita tidak tahu, tulis. Lewat guru. Atau tanya pada guru atau lihat kamus. Begitu cara. Itu lebih diingat. Nah, kalau mau menghafal juga tidak apa-apa. Hafal kamus Munawir misalnya. Ya, tidak apa-apa.